Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan saya terkait dengan kerangka teoritis yang kemarin sedikit banyak sudah dibahas pada materi saya sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan variabel penelitian, ya, jenis-jenis variabel penelitian, dan terakhir saya akan menjelaskan mengenai bagaimana peneliti mengembangkan suatu hipotesis penelitian. Jadi 3 hal yang akan saya coba jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama terkait dengan kerangka teoritis. Karena ini penelitian deduktif, maka isu penelitian itu berawal dari theoretical gap, idealnya seperti itu. Kemudian teori ini diturunkan, ya, dalam suatu konsep, konstruk, sampailah pada suatu variabel. Variabel ini kemudian dalam penelitian deduktif diuji hubungan antar variabel atau diuji kausalitasnya. Nah, tentu pengujian hubungan atau pengujian kausalitas itu membutuhkan hipotesis. Nah, jadi 3 hal yang akan saya bahas hari ini: kerangka teoritis, variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis. Mohon ini dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh, ya. Jadi hipotesis akan bisa diuji jika tentu ada variabelnya. Nah, variabel ini kemudian kan dasarnya adalah kerangka teoritis yang kita gunakan. Saya akan sedikit review materi atau posisi pembahasan kita kali ini, ya. Sebelumnya kita sudah mendiskusikan mengenai tahapan pertama dalam the hypothetical deduction method, ya. Jadi metode hypothetical deduction atau hypothetical deduktif, ya, itu menggunakan logik atau cara berpikir deduktif, berpikir dari hal yang umum, dari hal yang general, yang mana itu dijelaskan oleh teori, sampai pada kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, metode hypothetical deduktif ini sekali lagi itu sifatnya rigid, bersifat kaku, dan harus dilakukan secara tahap demi tahap, step by step, ya. Tahapan yang pertama yang sudah kita bahas itu terkait dengan observasi, ya. Observasi di sini maksudnya adalah identifikasi terhadap isu-isu penelitian atau masalah penelitian. Kita sudah membahas ada 4 masalah penelitian yang dinamakan practical gap, theoretical gap, methodological gap, dan empirical gap, ya. Kita sudah diskusikan itu. Nah, langkah kedua setelah kita mengidentifikasi isu-isu penelitian, maka langkah kedua adalah kita mengumpulkan data awal, ya. Pengumpulan data awal ini dilakukan dengan tujuan agar masalah penelitian itu muncul, ya. Kita memerlukan data awal supaya kita mengetahui sesungguhnya masalah penelitian itu berasal dari mana dan apa yang menjadi masalah penelitian. Metode pengumpulan data awal ini bisa kita lakukan dengan melakukan interview maupun tinjauan literatur, ya. Interview itu bisa kita lakukan, atau interview atau pengamatan, ya. Pengamatan atau interview bisa kita lakukan untuk menggali yang namanya practical gap, ya,
menggali fenomena. Untuk menggali gap teoritis, gap metodologis, dan gap empiris, tentu yang harus kita lakukan adalah memperbanyak tinjauan literatur. Setelah terlihat masalah penelitiannya, setelah dapat kita identifikasi masalah penelitiannya, maka langkah selanjutnya adalah perumusan masalah. Perumusan masalah dalam metode deduktif, dalam metode eksplanatif, dalam metode verifikatif, dalam metode kuantitatif, itu berisi mengenai pertanyaan ada atau tidak kausalitas, ada atau tidak hubungan sebab akibat. Ya. Jadi masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dalam model hypothetical deduction itu menanyakan, pada dasarnya menanyakan ada atau tidak kausalitas. Nah, secara umum itu yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, dan kita sudah diskusikan. Kali ini kita akan mendiskusikan kerangka teoritis, identifikasi variabel penelitian, dan hipotesis penelitian. Secara singkat, yang dimaksud dengan rangka teoritis atau kerangka teoritis adalah penjelasan konseptual atau penjelasan teori mengenai berbagai faktor atau variabel yang mempunyai hubungan atau pengaruh terhadap masalah penelitian. Jadi kita harus memahami yang dimaksud dengan kerangka teoritis atau rangka teoritis adalah penjelasan konseptual. Nah, penjelasan konseptual ini atau penjelasan teori ini menjelaskan berbagai faktor atau variabel yang dianggap memiliki hubungan atau pengaruh terhadap masalah penelitian. Jadi kata kunci dalam rangka teoritis adalah rangka teoritis itu menjelaskan suatu fenomena dan menjelaskan keterkaitan antar variabel ya, untuk menjelaskan suatu fenomena itu. Nah, lalu apa yang dimaksud kemudian dengan variabel? Ya. Saya pikir Bapak Ibu sudah mendapatkan materi seperti ini, tapi tidak ada salahnya saya akan merefresh kembali ya konsep-konsep dasar dalam metode penelitian. Jadi sederhananya variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi nilai, segala sesuatu yang dapat kita beri nilai. Ya, segala sesuatu itu ya segala sesuatu, baik ya segala objek ya, baik benda ya, manusia, tumbuhan, apapun itu, sepanjang objek tersebut dapat kita beri nilai. Ya. Nah, supaya dapat diberi nilai, tentu suatu variabel itu harus dapat diukur. Kita tidak akan dapat memberikan suatu nilai pada suatu objek jika objek tersebut tidak dapat diukur. Oleh sebab itu, pengukuran terhadap suatu variabel itu merupakan sesuatu hal yang penting. Karena sekali lagi, jika suatu variabel itu tidak dapat kita ukur, maka variabel tersebut tidak ada nilainya, tidak dapat diberi nilai. Kalau ada pertanyaan misalkan, kenapa suatu variabel itu harus dapat diberi nilai? Karena dalam penelitian deduktif, pengujian antar variabel itu dilakukan dengan metode statistika yang mengharuskan
suatu variabel itu memiliki nilai. Jadi statistika itu tidak mungkin menguji suatu hipotesis yang mana variabel dalam hipotesis tersebut tidak ada nilainya. Nah, jadi sekali lagi variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi nilai. Supaya dapat diberi nilai, maka variabel itu harus dapat diukur. Nah, Bapak Ibu sekalian, variabel kita bisa bagi ke dalam dua jenis. Tidak, saya tulis di slide ini ya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan variabel objektif. Variabel objektif adalah variabel yang ketika diukur oleh dua orang yang berbeda, hasilnya akan tetap sama. Dengan kata lain, variabel objektif itu adalah variabel yang alat ukurnya sudah baku. Sebagai contoh, kalau kita ingin mengukur berat badan, ya, alat ukur yang biasa kita gunakan adalah timbangan, gitu ya. Dalam ini ya, kilogram ya, ukuran kilogram ya timbangannya. Kalau di negara barat biasanya pakai pounds ya. Nah, kalau kita ingin mengukur tinggi badan, alat ukur yang kita gunakan tentu meteran ya, meteran. Biasanya skalanya pakai nilainya pakai sentimeter. Itu variabel objektif. Suhu tubuh, suhu ruangan itu adalah variabel objektif. Kehadiran berapa kali dalam sebulan itu adalah variabel objektif. Tingkat pertumbuhan itu adalah variabel objektif ya. Kemudian juga rasio-rasio keuangan itu adalah variabel objektif. Itu yang jenis variabel yang pertama. Yang kedua ada yang dinamakan dengan variabel subjektif. Apa itu variabel subjektif? Variabel subjektif adalah variabel yang ketika diukur oleh dua orang yang berbeda, hasilnya bisa jadi berbeda karena bersifat subjektif. Ya. Biasanya variabel-variabel subjektif ini adalah variabel-variabel yang bersifat abstrak. Ya. Contoh, kalau kita meneliti loyalitas konsumen, misalkan kita meneliti mengenai kepuasan kerja karyawan, ya. Kita meneliti mengenai variabel motivasi. Itu adalah variabel-variabel yang bersifat subjektif. Ya. Kita meneliti mengenai kepemimpinan, itu variabel-variabel yang bersifat subjektif. Nah, variabel-variabel baik objektif maupun subjektif ini sekali lagi harus dapat kita beri nilai. Supaya dapat diberi nilai harus dapat kita ukur variabel tersebut. Pengukuran terhadap variabel objektif itu tidak sulit ya, karena alat ukurnya sudah tersedia. Nah, berbeda kalau kita ngukur variabel yang bersifat subjektif ya, karena sifatnya tadi subjektif, maka tentu kalau kita mengamati fenomena atau mengukur variabel misalkan loyalitas, motivasi ya, variabel-variabel keperilakuan ya, itu tentu ketika diukur oleh dua orang yang berbeda, hasilnya tentu akan berbeda. Nah, cara pengukuran variabel objektif dan variabel subjektif berbeda. Ya. Sekali lagi, kalau variabel objektif itu biasanya alat ukurnya sudah tersedia.
rumus ROA sudah ada, rumus tingkat pertumbuhan sudah ada, ya. Objektif dia. Ya. Bagaimana cara menghitung konsumsi masyarakat sudah ada, bagaimana cara menghitung investasi sudah ada. Kita tinggal ngukur itu. Tinggal menghitung itu. Yang jadi soal adalah pengukuran pada variabel-variabel subjektif. Ya. Artinya bisa jadi ketika kita mengukur misalkan terkait dengan stres itu ya, subjektif itu. Ada satu ukuran dengan ukuran lain berbeda. Ya. Nah, biasa kalau dalam metode penelitian itu kita mengenal ketika kita membuat ukuran-ukuran yang bersifat subjektif, ada yang dinamakan dengan proses definisi operasional variabel, ya. Kita menurunkan dari konsep ke dimensi, ya, diturunkan lagi ke dalam item. Item inilah kemudian yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur variabel subjektif tersebut, ya. Jadi variabel subjektif itu alat ukurnya itu dikembangkan, bisa dikembangkan oleh peneliti atau kita mengadopsi alat ukur orang lain. Nah, jadi sekali lagi ada dua jenis variabel. Yang pertama variabel objektif dan yang kedua adalah variabel subjektif, ya. Nah, pengukuran terhadap variabel subjektif biasanya menggunakan kuesioner, ya. Menggunakan kuesioner itu variabel-variabel subjektif. Nah, variabel-variabel objektif itu skalanya itu bisa menggunakan biasanya skala rasio, ya. Itu rumusnya atau alat ukurnya sudah tersedia dan itu disepakati bersama, ya, alat ukur tersebut, ya. Jadi pengukuran terhadap variabel objektif itu tidak terlalu sulit dibandingkan dengan pengukuran pada variabel subjektif. Saya lanjutkan. Nah, nilai suatu variabel dapat dibedakan menjadi, kita mengenal ada yang dinamakan dengan data time series, ya. Jadi nilai suatu variabel itu, ya, yang pertama dapat dibedakan dari satu nih, objeknya sama pada waktu yang berbeda-beda, sehingga data itu biasa dinamakan dengan data time series. Jadi objeknya sama, waktunya berbeda. Ketika kita memberikan nilai, ya, objeknya sama, objeknya satu, waktunya berbeda-beda. Contoh, ya, laporan keuangan perusahaan X, ya, objeknya sama, perusahaan X. Nilainya akan berbeda-beda antar waktu ke waktu. Laporan keuangan perusahaan X tahun 2000 sampai 2020. Berarti ada setidaknya 20 tahun, ada setidaknya 20 nilai. Yang nilai itu dibedakan dari waktunya. Nah, jadi tadi variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi nilai, ya, supaya dapat diberi harus dapat diukur. Nah, nilai dalam suatu variabel kita bisa bedakan yang pertama satu time series. Objeknya sama, waktunya berbeda. Contoh lain misalkan ketika kita ingin meneliti tingkat investasi di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020. Tingkat pertumbuhan di Indonesia, ya, dari kuartal 1 sampai kuartal 4 di tahun 2020 misalkan. Bisa lebih spesifik gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan data time series. Jadi kita bisa memberikan nilai pada suatu variabel dengan menggunakan data runtut waktu atau data time seriesnya. Yang kedua, nilai suatu variabel itu dapat dibedakan menjadi waktunya sama, objeknya berbeda. Kalau tadi, ya, objeknya yang pertama objeknya sama, waktunya berbeda, itu time series. Jadi nilai itu dari perbedaan waktunya. Yang kedua, itu disebut juga dengan data cross section, ya, cross sectional. Apa itu data cross sectional? Data cross sectional adalah data
variabel yang variasi nilainya itu dibedakan pada objek yang berbeda-beda. Jadi waktunya sama, objeknya berbeda. Itu data cross sectional. Contoh, kalau kita menyebarkan kuesioner nih. Kita menyebarkan kuesioner ke responden, ya. Itu biasa pengumpulan data pengumpulan data yang menggunakan instrumen kuesioner itu biasa disebut dengan pengumpulan data secara cross sectional. Kenapa? Karena sebenarnya data yang diambil ketika kita menyebarkan kuesioner adalah data pada hari itu, pada waktu itu, waktunya satu itu. Tetapi pada orang yang berbeda-beda. Itu yang dimaksud dengan data cross sectional. Atau misalkan kalau di makro, ya, contoh misalkan data cross section itu tingkat pertumbuhan negara-negara ASEAN pada tahun 2020. Waktunya sama, tahun 2020, tapi nilai objeknya yang berbeda-beda. Tingkat pertumbuhan di negara ASEAN, beberapa negara berarti, pada tahun 2020. Objeknya berbeda-beda, waktunya sama. Itu yang dimaksud dengan data cross-sectional. Ya, jadi nilai suatu variabel sekali lagi dapat dibedakan menjadi nilai atau data time series, yang kedua nilai atau data cross-sectional. Sebenarnya ada yang ketiga, nilai yang ketiga. Biasa kita mengenal ada yang dinamakan dengan data panel. Ya, data panel. Data panel adalah gabungan data time series dan data cross-sectional. Misalkan ya, data time series. Saya kasih contoh yang di makro variabel ya, tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020. Time series itu ya. Objeknya satu, Indonesia. Ya, waktunya berbeda-beda dari tahun 2010 sampai 2020. Data cross sectional tadi, tingkat pertumbuhan negara-negara ASEAN tahun 2020. Waktunya sama 2020, objeknya berbeda-beda, negara-negara ASEAN. Ya. Kalau data panelnya adalah tingkat pertumbuhan di negara-negara ASEAN. Berarti ada data cross-sectionalnya tuh. Nah, pada tahun 2010 sampai 2020. Itu data time seriesnya. Ya. Jadi nilai suatu variabel itu bisa dibedakan berdasarkan nilai runtut waktu time series atau nilai cross sectional atau nilai gabungan dari keduanya yang disebut dengan nilai data panel. Nilai panel ya, gabung. Ada time seriesnya, ada cross sectionalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel, Bapak Ibu ya, supaya tidak bingung ya. Pemahaman kita samakan terkait dengan variabel. Jadi intinya variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi nilai ya. Supaya dapat diberi nilai, suatu variabel itu harus dapat diukur. Nah, variabel jenisnya ada dua, ada objektif, ada subjektif. Pengukuran pemberian nilai terhadap variabel objektif tentu lebih mudah karena alat ukurnya sudah tersedia. Berbeda halnya dengan pengukuran pada variabel subjektif ya. Pada variabel subjektif peneliti biasanya membuat suatu alat ukur ya. Yang mana proses pembuatan alat ukur itu kita namakan dalam metode penelitian itu dinamakan dengan definisi operasional variabel, menurunkan konsep ke dimensi-dimensi ke item-item pertanyaan. Nah, biasanya pengukuran terhadap variabel subjektif menggunakan kuesioner ya. Nah, nilai dari suatu variabel kemudian dapat kita bedakan menjadi tiga ya.
Saya tidak tulis satunya. Yang pertama data time series, objeknya 1, nilainya berbeda-beda dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah data cross-sectional, waktunya 1, pada satu waktu tertentu objeknya berbeda-beda. Yang ketiga ada yang dinamakan dengan nilai data panel, yaitu gabungan dari time series dan cross-sectional. Saya lanjutkan. Nah, dalam penelitian, suatu variabel kita bisa bagi menjadi 4 variabel. Ya. Kalau tadi, kalau tadi yang kedua itu, yang dua itu subjektif objektif itu tipe variabel. Ya. Nah, berdasarkan jenisnya kita bisa bagi menjadi 4 jenis variabel. Ya. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah dependent variable atau variabel terikat. Nah, di sini saya tulis variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel menjadi fokus utama peneliti. Nah, tips dari saya Bapak Ibu, ketika kita ingin meneliti, ketika kita melakukan penelitian ya, terkait dengan pengujian antar variabel, maka usahakan kita mulai dari dependent variable. Nah, sebenarnya tidak berbeda dengan bagaimana cara kita mulai dari independent atau dependent. Ya. Tapi kalau saya itu lebih enak kita mulai menceritakan suatu variabel itu dari variabel dependentnya. Ya. Maksud saya begini. Pertimbangannya sama seperti ini misalkan ya. Kita menjelaskan suatu fenomena, kemudian kita menjelaskan fenomena pada dependent variable, kemudian kita cari penyebabnya, ya. Itu jauh lebih enak jauh lebih mudah daripada kita mulai dari sebab kemudian akibatnya apa. Ya. Sebagai contoh, ya. Kalau kita ingin meneliti mengenai kemiskinan, maka jadikanlah kemiskinan itu sebagai variabel dependent, variabel terikat. Ya, jadi kita mengamati, ada fenomena nih kemiskinan. Lalu pertanyaannya, apa sih faktor yang menyebabkan orang atau masyarakat itu mengalami kemiskinan? Muncul sebab-sebabnya. Nah, secara teoritis. Itu jauh lebih enak, maksud saya, jauh lebih mudah dibandingkan kita mulai bahwa misalkan dari sebab kemiskinan itu, tingkat pendidikan misalkan, akses terhadap pendidikan kemudian menyebabkan kemiskinan. Mengapa demikian? Karena kalau kita mengamati suatu variabel itu dimulainya dari dependent variable, maka kita kemudian akan mengeksplorasi secara teoritis ya, apa saja yang menjadi penyebab dari suatu fenomena itu. Ya. Jadi lebih enak kita mencari tahu apa yang menjadi penyebab suatu fenomena daripada mencari tahu suatu fenomena itu menyebabkan apa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sederhananya begini, ada orang maling gitu ya. Apa sih yang menyebabkan orang maling? Gitu. Saya melihat fenomena, kok banyak maling ya akhir-akhir ini di masa pandemi. Apa yang menyebabkan kemudian orang itu tingkat pencurian itu lebih tinggi di masa pandemi? Kita akan mengeksplorasi kemudian apa yang menjadi faktor-faktor penyebabnya. Daya beli masyarakat itu turun ya di masa pandemi. Apa sebabnya? Gitu. Ya. Masyarakat beralih dari melakukan transaksi secara langsung beralih ke transaksi secara melalui digital ya. Apa penyebabnya? Gitu. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa
variabel terikat merupakan variabel yang menjadi fokus utama peneliti. Jadi usahakan ya Bapak Ibu ketika melihat suatu fenomena, ketika mengamati suatu fenomena, ketika memiliki minat terhadap suatu variabel, maka jadikanlah variabel itu sebagai variabel dependent. Kemudian tugas Bapak Ibu adalah mengeksplorasi secara teoritis apa yang menyebabkan munculnya suatu fenomena itu, sebab-sebabnya. Nah, itu yang dimaksud dengan dependent variable. Jadi, jadikanlah sekali lagi dependent variable sebagai fokus utama Bapak Ibu. Nah, sederhananya variable dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari karena adanya variabel bebas. Sehingga perubahan pada variabel bebas itu akan menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Nah, kalau kita menganggap bahwa ada kausalitas, ada sebab akibat antar variabel, maka dependent variable itu muncul karena adanya variabel dependent. Nah, dependent variable itu muncul karena ada variabel independent. Variabel terikat itu muncul karena ada variabel bebas. Satu. Yang kedua, tentunya variabel terikat ini berubah seiring dengan perubahan pada variabel bebas. Jadi sekali lagi variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, variabel terikat disebut juga sebagai variabel, ini istilah-istilah lainnya. Ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, disebut sebagai variabel dependent, disebut sebagai variabel kriteria, disebut sebagai variabel respon, disebut sebagai variabel output, dan biasa disebut juga dengan variabel consequence. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mendengar istilah-istilah dependent, kriteria, respon, output, consequence, itu adalah variabel akibat atau variabel terikat atau variabel dependent. Itu istilah-istilah lainnya supaya kita lebih familiar. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel dependent. Saya lanjutkan. Jenis yang kedua itu adalah variabel independent atau variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Jadi perubahan pada variabel terikat itu disebabkan oleh perubahan pada variabel bebas. Nah, variabel bebas disebut juga sebagai variabel prediktor, variabel stimulus, variabel input, variabel antecedent. Nah, istilah padanan kata yang digunakan itu kalau variabel bebas, variabel terikat, variabel independent, variabel dependent, variabel prediktor, padanannya kriteria, variabel stimulus, padanan katanya independen variabelnya stimulus, itu istilah lainnya variabel terikatnya respon, stimulus respon, input output, antecedent consequent. Biasa kalau kita membaca jurnal-jurnal internasional, istilah yang banyak digunakan itu independent, dependent, antecedent, consequent. Itu jenis variabel yang kedua. Sebagai contoh saya gambarkan secara sederhana, pembiayaan bermasalah, non-performing funding, itu variabel independen, berpengaruh atau memiliki hubungan dengan profitabilitas yang diukur dengan proksi ROA sebagai dependent variable. Jadi ketika kita menguji kausalitas atau hubungan antar variabel, setidaknya kita harus memiliki dua variabel.
Yang pertama dinamakan dengan variabel independen, yang kedua dinamakan dengan variabel dependent. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengujian secara langsung dari variabel independen ke variabel dependent, pengujian sebab akibat secara langsung dari variabel independen ke variabel dependent, itu biasa disebut dengan pengujian direct effect. Pengujian pengaruh langsung. Apa maksudnya pengaruh langsung? Maksudnya diuji langsung dari variabel independen ke variabel dependent. Sehingga biasa disebut dengan pengujian direct effect. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkembangan pengujian kausalitas itu berkembang. Ya. Itu berkembang terus-menerus. Sehingga dalam perkembangannya, ketika kita menguji kausalitas, ya, sebetulnya suatu fenomena itu muncul, tentu ada variabel sebab yang mempengaruhinya. Suatu akibat itu muncul karena ada variabel sebab. Tetapi ternyata sebab akibat itu tidak sesederhana itu. Ya, tidak sesederhana itu. Sebagai contoh, kalau kita kena virus COVID, sakit. Kita kena virus COVID, sakit. Gitu ya. Apakah langsung ketika kita kena virus itu langsung sakit? Itu direct effect. Ya. Dalam kausalitas, ya, sebab akibat itu tidak sesederhana itu. Bisa jadi ketika kena virus itu kebetulan, ya, kondisi kita sedang jelek sehingga kita sakit. Gitu ya. Mungkin ketika kita kena virus tetapi kondisi kita baik, kita tidak sakit. Artinya tidak serta-merta sebab itu langsung berpengaruh terhadap akibat. Kena virus sakit, variabel independennya kena virus, variabel dependennya sakit. Ternyata tidak sesederhana itu. Ada variabel lain yang mempengaruhi sebab akibat ini. Tadi saya contohkan kondisi tubuh. Ya. Orang kena virus itu langsung sakit jika kondisi tubuhnya sedang jelek. Tapi ada juga orang kena virus itu sakit sih, tapi sakitnya nggak terlalu parah. Karena mungkin kondisi tubuhnya sedang baik. Atau kita tidak cukup puas meneliti orang kena virus sakit. Pertanyaan kemudian, apakah sakit itu orang bisa sembuh atau bahkan mengakibatkan kematian? Kita menanyakan lagi yang asalnya variabel akibat, ya, sakit, ya, akibat, ya, sebabnya orang kena virus. Kemudian sakit ini berubah, lalu setelah sakit itu menyebabkan apa? Orang kenapa setelah sakit? Bisa nggak sembuh? Atau bahkan kematian? Sehingga analisis kita tidak hanya dari sebab ke akibat, tapi akibat itu kemudian menjadi variabel sebab yang mengakibatkan fenomena lainnya. Nah, sehingga bentuk hubungan atau bentuk kausalitas itu tidak sesederhana direct effect pada kenyataannya.
ketika kita mengamati suatu fenomena. Ada jenis-jenis variabel lain yang mempengaruhi kausalitas tersebut. Nah, ini yang akan saya jelaskan kemudian. Ya. Variabel-variabel lain itu yang akan saya jelaskan kemudian. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengujian direct effect ini dari variabel sebab ke variabel akibat, ini sebenarnya sudah banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena sekali lagi penjelasan mengenai suatu fenomena itu tidak sesederhana menjelaskan apa yang menjadi sebab terjadinya suatu fenomena itu. Tapi banyak variabel lain yang fungsinya itu bukan sebagai variabel sebab atau variabel independen. Ya, satu itu. Yang kedua, yang harus kita pahami dalam hukum kausalitas, dalam teori kausalitas, bahwa dalam pandangan positivisme kita pandangan positivisme menyatakan bahwa suatu fenomena itu tidak ada penyebab tunggalnya. Jadi kalau kita mengamati suatu fenomena yang mana fenomena itu berfungsi sebagai variabel akibat, maka sebetulnya yang mempengaruhi variabel akibat itu adalah banyak sekali variabel sebabnya. Tidak hanya variabel akibat itu muncul dari satu variabel sebab. Makanya kita mengenal kemudian istilah multivariat dalam menjelaskan suatu fenomena. Multivariabel. Multivariat data analisis, menganalisis data ya, dari berbagai macam variabel. Ya. Sekali lagi dalam teori kausalitas, dalam hukum kausalitas, ya, meyakini bahwa suatu fenomena yang terjadi itu tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Banyak sekali variabel yang berpengaruh terhadap itu. Kalau orang kecelakaan di jalan, ya, diidentifikasi penyebabnya karena lalai. Ya, bisa jadi pengemudinya lalai, bisa jadi juga kondisi cuaca waktu itu tidak mendukung, bisa jadi juga diperparah oleh kondisi kendaraan yang tidak mendukung, bisa jadi juga diperparah oleh pengemudi lain yang tidak mendukung, bisa jadi juga diperparah oleh kondisi jalan, kondisi marka-marka jalan, dan banyak lagi sebagainya faktor penyebabnya. Sehingga kalau kita menguji suatu variabel, Bapak Ibu, jangan kita kemudian menganggap bahwa atau kita mengidentifikasi bahwa suatu fenomena itu sekali lagi hanya disebabkan oleh satu variabel tunggal. Dengan kata lain, kita harus mulai berpikir bahwa suatu fenomena, suatu kejadian itu pasti banyak penyebabnya. Tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan terjadinya suatu fenomena. Nah, jadi dalam teori kausalitas satu bahwa kausalitas itu tidak sesederhana direct effect, ya, hubungan langsung, pengaruh langsung dari independen ke dependen, tapi dipengaruhi juga oleh variabel-variabel lain yang nanti saya jelaskan. Yang kedua, dalam teori kausalitas, ya, itu kita mengenal tidak ada satupun penyebab tunggal yang memicu, yang mendorong terjadinya suatu fenomena. Saya sering nonton di National Geographic itu air crash investigation, ya, investigasi terhadap pesawat-pesawat yang mengalami crash, ya, mengalami kecelakaan. Di setiap laporan, ya, di film dokumenter itu, di setiap laporan terjadinya suatu kecelakaan itu tidak pernah disebutkan satu variabel tunggal yang menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan. Banyak faktor yang mempengaruhinya.
Saya mohon izin saya pause dulu, nanti saya lanjutkan kembali. Baik, saya lanjutkan ya. Bentuk hubungan atau kausalitas atau sebab akibat ya, itu dapat kita bagi menjadi 3 bentuk hubungan atau kausalitas. Ya. Jadi penelitian penjelasan atau eksplanatif atau deduktif atau verifikatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Sekali lagi ya. Menjelaskan sebab akibat atau kausalitas terjadinya suatu fenomena. Bentuk hubungan atau bentuk sebab akibat antar variabel ya, dapat kita bagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada yang dinamakan dengan hubungan simetris atau hubungan atau kausalitas simetris atau simetrikal, atau biasa kita mengenal dengan istilah hubungan atau pengaruh positif. Di hubungan simetris atau hubungan simetrikal atau hubungan positif atau pengaruh positif itu terjadi manakala sebab naik akibatnya naik. Sebab naik akibatnya naik. Atau sebaliknya, hubungan simetris atau simetrikal atau hubungan positif atau pengaruh positif itu terjadi manakala sebab variabel independennya turun mengakibatkan variabel dependen turun, atau variabel dependennya naik, variabel independennya naik, variabel dependennya juga naik. Jadi simetris dia. Kalau sebabnya naik, akibatnya naik. Sebabnya turun, akibatnya turun. Ya, independennya naik, dependennya naik. Independennya turun, dependennya turun. Contoh, pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau investasinya naik, pertumbuhan naik. Sebaliknya, kalau investasinya turun, pertumbuhannya turun. Pengaruh konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau konsumsinya naik, pertumbuhannya naik. Kalau konsumsinya turun, pertumbuhannya turun. Itu pengaruh atau hubungan simetris atau biasa disebut kita mengenal dengan istilah hubungan positif atau pengaruh positif. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan pengaruh asimetris atau asimetrikal. Terjadi manakala sebabnya naik, akibatnya turun. Sebaliknya, sebabnya turun, akibatnya naik. Ini penting yang harus kita pahami. Ya. Jadi pengaruh asimetris atau pengaruh negatif ya, itu terjadi manakala independen naik, dependen turun. Independen turun, dependen naik. Jadi tidak simetris pengaruhnya. Sekali lagi, sebab naik akibat turun, sebab turun akibat naik. Itu pengaruh asimetris atau pengaruh negatif. Contoh, kalau permintaan naik, bukan permintaan ya. Kalau penawaran naik, maka harga turun. Ya. Jadi kalau supply-nya meningkat, harganya turun. Sebaliknya, jika penawarannya berkurang, otomatis permintaan meningkat ya, maka harganya akan naik. Ya, sekali lagi contoh pengaruh negatif atau pengaruh asimetris. Jika permintaannya naik, penawarannya naik, maka harganya
akan turun. Sebaliknya, jika penawarannya rendah, ya, berkurang, turun, maka harga akan naik. Itu contoh pengaruh atau hubungan asimetris. Nah, ini contoh nih asimetris juga nih, ya. Independent, dependent. Jika pembiayaan bermasalahnya naik, ya, macet, ya, maka profitnya turun. Sebaliknya, jika pembiayaan bermasalah turun, profitnya naik. Itu yang dimaksud dengan hubungan atau pengaruh asimetris atau pengaruh negatif. Yang ketiga, kita mengenal bentuk pengaruh atau hubungan curve linear. Apa itu pengaruh atau hubungan curve linear? Jika sebab akibat, ya. Jika pada awalnya sebabnya naik, lama-kelamaan kemudian akan turun, dan itu membentuk kurva kurva U. Nah, begini ya. Jadi awalnya naik, lama-kelamaan akan menurun. Itu bisa dicontohkan oleh di teori utilitas, ya. The law of diminishing return, ya. Jadi kepuasan atau utilitas, kalau kita meneguk satu kopi, itu kita merasakan kepuasan, ya, ditambah lagi, ya, tambah enak, ditambah lagi. Tapi kalau terus menerus, kepuasan kita, utilitasnya akan kemudian berkurang. Ya, jadi itu sifatnya tidak linear, tetapi curve linear, ya, kurva linear. Ya, jadi ada 3 bentuk hubungan sebab akibat. Ya, yang pertama adalah pengaruh atau hubungan positif manakala sebab naik, akibat naik, atau sebab turun, akibat turun. Yang kedua adalah hubungan atau pengaruh asimetris atau pengaruh negatif, terjadi manakala sebab naik akibat turun atau sebab turun akibat naik. Dan yang ketiga adalah curve linear yang tadi saya jelaskan. Ya, pada awalnya dia positif, ya, sebabnya naik, akibatnya naik juga terus, tetapi pada satu titik dia berubah menjadi negatif. Ya, kalau sebabnya dinaikkan terus, ya, pada satu titik dia akan turun dan terus turun. Ya, itu dijelaskan misalkan kalau dalam ekonomi itu the law of diminishing return, ya. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham hukum tersebut. Nah, jadi ini penting bagi kita untuk mengetahui bahwa keterkaitan atau sebab akibat variabel tidak hanya kita mengidentifikasi bahwa sebab berpengaruh terhadap akibat, tapi bagaimana bentuk pengaruh tersebut. Positifkah, negatifkah, atau bahkan curve linear-kah? Simetriskah, asimetriskah, atau curve linear-kah? Itu ya. Mohon dipahami, ini penting, ya. Nah, tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kausalitas sebab akibat itu tidak sesederhana independent ke dependent variabel. Ada variabel-variabel lain selain variabel independent dan variabel dependent yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Oleh sebab itu, saya ingin menjelaskan yang namanya moderating variable. Jadi jenis variabel yang ketiga adalah variabel moderasi. Yang pertama independent, yang kedua dependent, yang ketiga saya akan jelaskan kali ini adalah moderating variable. Apa itu moderating variable atau variabel moderasi? Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, variabel ini moderating variable, ya. Variabel yang mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Bukan mempengaruhi independen atau bukan mempengaruhi dependent. Tapi variabel moderasi itu mempengaruhi kekuatan pengaruh independen, IV, independent variable, terhadap variabel dependent variable.
Jadi sekali lagi, fungsi moderating variable adalah memperkuat atau memperlemah pengaruh independen terhadap dependent. Ya. Saya kasih contoh yang sederhana ya, sederhana ini contoh heureuy ya, Bapak Ibu punten. Saya punya pengaruh terhadap istri saya. Ya. Saya punya pengaruh terhadap istri saya, terhadap perilaku istri saya. Jadi variabel bebasnya saya, gitu. Variabel terikatnya adalah perilaku istri saya. Kekuatan pengaruh saya terhadap istri saya itu dipengaruhi oleh moderating variable, misalkan punten ya, heureuy. Uang, money. Ya. Jadi ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Nah, tetapi uang itu fungsinya memperkuat atau memperlemah pengaruh saya terhadap istri saya. Tetapi uang itu tidak menghilangkan pengaruh saya terhadap istri saya. Contoh misalkan, kalau akhir bulan seperti ini, saya minta kopi, bikinin kopi, ya, bikinin kopi, ya, gitu. Lama pengaruh saya itu. Nih bikinin kopi, ya, datanglah kopi. Ada pengaruhnya, tapi karena akhir bulan pengaruhnya menjadi lemah. Berbeda nanti kalau awal bulan. Nih bikin kopi, siap 86 langsung. karena baru dikasih uang gitu. Ya. Ini yang dimaksud dengan moderating variable. Jadi sekali lagi, variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Mempengaruhi itu bisa memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, sekarang kita pakai contoh yang betulan. Nah, independent variable di sini saya contohkan pembiayaan murabahah misalkan. Semakin tinggi pembiayaan murabahah itu akan membuat kinerja keuangan semakin baik misalkan dalam suatu perusahaan, dalam suatu lembaga atau keuangan syariah misalkan. Nah, kekuatan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan itu dipengaruhi oleh NPF, non-performing funding. Jadi pembiayaan murabahah, kekuatan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan itu akan kuat jika NPF-nya rendah. Sebaliknya, kekuatan pengaruh pembiayaan murabahah itu akan lemah pengaruhnya jika NPF-nya tinggi. Jadi fungsi NPF sebagai moderating variable di sini adalah mempengaruhi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Jadi kalau tadi saya contohkan, uang itu tidak kemudian menghilangkan pengaruh saya terhadap istri saya, tapi uang kemudian memperkuat atau memperlemah pengaruh saya terhadap istri saya. Ini yang dimaksud dengan variabel moderasi. Kalau kembali pada contoh yang tadi di awal, orang kena virus kemudian sakit. Ada yang sakitnya parah, ada yang sakitnya kurang parah akibat kena virus itu. Tentu kita harus kemudian mengidentifikasi kenapa sama-sama kena virus. Misalkan dua orang yang berbeda, yang satu sakit parah, yang satu tidak parah. Ada pengaruh virus pengaruh virus menyebabkan orang sakit. Tetapi efeknya berbeda, kekuatan pengaruhnya berbeda. Nah, pada kondisi itu kita harus mengidentifikasi mungkin ada variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan pengaruh virus terhadap sakit. Apa yang bisa kita identifikasi? Misalkan ya, ini contoh dengan logika aja.
kondisi tubuh. Kekuatan virus akan menyebabkan orang menjadi sakit berat pada kondisi kekuatan tubuh rendah. Kekebalan tubuh atau kondisi tubuh rendah. Tapi sebaliknya, kekuatan virus itu akan memiliki pengaruh virus akan memiliki pengaruh yang kuat. Virus akan memiliki pengaruh yang kuat menyebabkan orang sakit, ya, menyebabkan sakitnya tidak terlalu parah jika kondisi tubuhnya baik. Nah, itu contoh variabel moderasi. Jadi sekali lagi, variabel moderasi itu variabel yang mempengaruhi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya, kita mengenal yang namanya, yang keempat ya, jenis variabel yang keempat adalah intervening variable atau variabel mediasi. Nah, variabel mediasi atau variabel intervening adalah variabel penyela atau antara, ya, variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Kalau saya menggunakan contoh yang sebelumnya, orang kena virus sakit, kemudian setelah sakit apa? Orang bisa menyebabkan apa? Sakit itu menyebabkan kematian atau menyebabkan sembuh. Jadi yang asalnya itu menjadi variabel sebab, kalau kita analisis lebih jauh kausalitasnya, kemudian itu posisinya sebagai variabel sebelumnya itu variabel akibat, kalau kita analisis lebih jauh itu menjadi variabel sebab. Ya. Saya kasih contoh di sini, pembiayaan bermasalah (NPF) itu akan berpengaruh terhadap rasio kecukupan modal, misalkan di perbankan, capital adequacy ratio, ya. Rasio kecukupan modal kemudian berpengaruh terhadap profit. Dari model intervening ini, dari model variabel mediasi ini, ya, kita melihat bahwa pembiayaan bermasalah itu tidak langsung berpengaruh terhadap profit. Sebelumnya pembiayaan bermasalah itu mempengaruhi dulu CAR suatu perusahaan atau suatu bank. Ketika rasio kecukupannya modalnya rendah, maka kemudian diidentifikasi profitnya menjadi rendah. Nah, ini adalah variabel CAR di sini posisinya sebagai variabel mediasi atau variabel intervening yang menjadi variabel antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga pengaruh variabel bebas tidak langsung mempengaruhi variabel terikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, dari paparan saya tadi, saya sudah memaparkan ada 4 jenis variabel. Yang pertama variabel independen, yang kedua variabel dependen. Dalam pengujian kausalitas, ya, ketika kita berusaha memahami suatu fenomena, ya, pemahaman kita terhadap suatu fenomena itu tidak terbatas pada variabel sebab dan variabel akibat. Kita kemudian juga harus mampu pada tingkat yang lebih tinggi, kita harus mampu mengidentifikasi yang dinamakan dengan variabel moderating dan variabel intervening atau variabel mediasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam penelitian deduktif, sebetulnya dari aspek metodologi, ya, dari aspek metodologi, pada level S3 saya harapkan, ya, disertasi itu tidak ada lagi disertasi yang menguji direct effect seperti ini, dari independen ke dependen. Walaupun memang independen variabelnya lebih dari satu, ya, karena memang harus lebih dari satu. Tadi ya saya jelaskan ya dalam teori kausalitas itu tidak ada penyebab tunggal seperti ini, pasti banyak variabel yang mempengaruhi. Ya, walaupun variabelnya lebih dari satu, tetapi
itu baru sebatas pengujian pengaruh langsung atau direct effect. Sekali lagi, sebenarnya ketika kita memahami suatu fenomena, kita harus mengidentifikasi bukan hanya variabel sebab, ya, tetapi juga kita harus mulai mengidentifikasi yang dinamakan dengan moderating variable dan intervening variable. Nah, pertanyaan selanjutnya kemudian bisa muncul seperti ini. Pak, apa kemudian yang menentukan kita memasukkan variabel independen, variabel dependent, variabel moderasi, atau variabel mediasi? Siapa yang menentukan itu? Peneliti kah? Ngawang? Ini sepertinya variabel mediasi, ini sepertinya variabel moderasi, ini sepertinya variabel independennya. Atau seperti apa? Sederhananya, ingat logika yang kita gunakan, proses penalaran yang kita gunakan dalam penelitian deduktif, itu semua muaranya bersumber pada penjelasan teori. Tapi perlu diingat bahwa penjelasan teori itu, ya, kita jangan terpaku pada satu teori tunggal. Ya, kita bisa kemudian menggunakan teori-teori lainnya. Dengan kata lain, kita harus mampu atau kita dapat mengintegrasikan berbagai macam teori untuk menjelaskan suatu fenomena. Oleh sebab itu, integrasi dari berbagai macam teori itu kemudian memunculkan atau memungkinkan kita mampu mengidentifikasi variabel moderasinya dan variabel mediasinya. Jadi singkat kata, untuk menjawab pertanyaan siapa yang menentukan itu variabel mediasi, siapa yang menentukan itu variabel moderasi, siapa yang menentukan itu variabel independen, itu kembali lagi pada dasar teori yang kita gunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Pertanyaan kedua misalkan, apakah wajib semua variabel itu ada? Jadi dalam satu penelitian saya misalkan, apakah wajib Pak ada independennya, ada dependennya, ada, dan sekaligus ada mediasi dan moderasinya? Jawaban saya, kembali lagi teori apa yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk kemudian menjelaskan suatu fenomena itu. Teori apa saja yang diintegrasikan sehingga memunculkan yang namanya, di awal kita jelaskan, kerangka teoritis. Jadi kerangka teoritis itu kerangka yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam menjelaskan suatu fenomena. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, pada level S3, ya, pada level disertasi dalam penelitian deduktif, ya, hindarilah pengujian pengaruh langsung, karena itu biasanya dilakukan pada level skripsi atau tesis. Ya. Pada level disertasi, harapan saya sebagai dosen metodologi penelitian, Bapak Ibu kemudian bisa mengeksplorasi variabel moderasi dan variabel mediasinya. Boleh satu moderasi saja boleh, ya, tergantung pada dasar teorinya lagi-lagi. Atau saya misalkan Pak ingin menguji model mediasi, ada variabel interventingnya, boleh. Ya. Pengalaman saya di S1 itu menguji direct effect, ya, dari sebab ke akibat dengan dua variabel sebab. Di waktu sekolah magister saya menguji model moderasi, ya, dan S3 saya menguji model mediasi dengan lintas level dan multi level. Itu agak panjang itu ceritanya terkait dengan multi level dan lintas level. Tapi nanti akan saya jelaskan sedikit di bagian metode selanjutnya, ya, di materi selanjutnya, ya, terkait dengan level analisis. Jadi itu, ya, Bapak Ibu, sekali lagi besar harapan saya, ya, pengujian atau penelitian kuantitatif, penelitian verifikatif itu tidak sebatas pengujian pengaruh langsung direct effect dari independen ke dependen, tapi
mohon dieksplorasi kemungkinan variabel moderasi dan variabel mediasinya. Nah, itu sebenarnya celah, kalau kita bicara penelitian itu sebenarnya celah bagi peneliti untuk kemudian memunculkan orisinalitas penelitian. Jadi misalkan kalau penelitian sebelumnya pengaruh langsung dari independen ke dependen, orisinalitas penelitian ya, atau novelty dalam suatu penelitian, Bapak Ibu misalkan memasukkan mediasinya. Tentu ini harus didukung oleh dasar teoritis ya. Kalau tidak dijelaskan oleh satu teori, tentu Bapak Ibu bisa kemudian mengintegrasikan berbagai teori untuk merasionalisasi ya, kenapa memasukkan variabel moderasi atau mediasi tersebut. Nah, ini novelty-nya bisa kita kejar dari aspek metode ya, terkait dengan model penelitian atau kerangka teoritis yang digunakan, yang kemudian itu menentukan atau menjadi dasar dalam penentuan model penelitian. Itu ya dari saya terkait dengan variabel ya, masukan terkait dengan model penelitian di level disertasi. Nah, saya lanjutkan. Pada bagian ini saya ingin menjelaskan mengenai pengembangan hipotesis, atau apa sih hipotesis itu. Ya, saya pikir sudah paham ya. Tapi nanti kita akan diskusi lebih dalam mengenai hipotesis ini. Jadi hipotesis seperti yang sama-sama kita ketahui adalah dugaan logis. Jadi dugaan secara logis ya. Bukan dugaan yang tidak logis, bukan dugaan yang didasari oleh didasari oleh hal-hal lain selain logika ya. Jadi ciri penelitian ilmiah itu kan logis ya, sehingga ketika kita membuat suatu dugaan supaya tidak fitnah gitu ya, harus logik ya. Ya, hipotesis adalah dugaan logis mengenai hubungan antar variabel atau sebab akibat yang dinyatakan dalam bentuk kalimat yang dapat diuji secara statistik. Jadi hipotesis ini adalah dugaan sementara ya. Dugaan sementara, dugaan mengenai apa? Dugaan mengenai, sekali lagi karena ini sifatnya deduktif, maka dugaan mengenai hubungan sebab akibat. Jadi dinyatakan nanti dugaan itu dalam kalimat yang kemudian dapat diuji secara statistik. Nah, sekali lagi ya, hipotesis adalah dugaan sementara ya. Dugaan sementara, dan dugaan sementara itu bersifat logis. Mengenai apa dugaan itu? Mengenai hubungan antar variabel atau sebab akibat yang dinyatakan dalam bentuk kalimat yang dapat diuji secara statistik. Nah, dugaan mengenai hubungan sebab akibat antar variabel dalam penelitian atau hipotesis haruslah didasarkan pada adanya penjelasan teoritis yang menjelaskan hubungan sebab akibat tersebut. Nah, jadi sebenarnya hipotesis itu adalah dugaan mengenai hubungan antar variabel, hubungan sebab akibat antar variabel. Tadi saya sampaikan di awal, pengujian hipotesis itu secara statistik. Dan hipotesis itu isinya adalah dugaan hubungan sebab akibat antar variabel. Karena diuji secara statistik, maka variabel-variabel yang dihipotesiskan itu harus memiliki nilai. Harus ada variasi nilainya. Makanya dalam istilah statistik biasa disebut dengan variansinya. Jadi suatu variabel itu harus ada variasi nilainya, harus ada nilainya, harus ada variasi nilainya. Untuk dapat diberi nilai, maka suatu variabel harus dapat diukur. Maka muncullah isu pengukuran variabel. Ya, nanti kita bahas itu. Nah, seorang peneliti membuat dugaan itu dasarnya, utamanya adalah teori. Ya. Jadi harus ada dasar teoritisnya, harus ada theoretical background-nya. Dan teori itu harus bersifat logik. Ya, maksudnya harus dapat dijelaskan secara logis dalam suatu penelitian. Ya. Jadi sekali lagi, ya, hipotesis itu dugaan sementara yang menguji hubungan antar variabel, sebab akibat antar variabel.
Saya lanjutkan. Nah, terkait dengan pengembangan hipotesis ya. Jadi hipotesis itu dikembangkan ya. Tidak tiba-tiba muncul, harus ada ceritanya ya. Pengembangan hipotesis pada penelitian kuantitatif atau penelitian eksplanatif atau penelitian verifikatif atau penelitian deduktif dilakukan ya secara deduktif dengan menggunakan proses berpikir atau penalaran deduktif. Berpikir dari yang umum ke yang khusus. Nah, kayak saya gambarkan seperti ini. Nah, proses pengembangan hipotesis seperti ini dalam penelitian kuantitatif, eksplanatif atau verifikatif disebut dengan hipotetiko-deduktif model. Ya, sekali lagi, hipotetiko. Hipotesis yang didasarkan pada model deduktif, hipotetiko-deduktif model. Artinya, hipotesis itu muncul, satu syaratnya adalah penjelasan teori. Itu utamanya. Syarat utama peneliti membuat atau mengembangkan suatu hipotesis, membuat suatu dugaan sementara yang berisi hubungan antar variabel, itu haruslah wajib dalam hipotetiko-deduktif model didasarkan pada adanya penjelasan teori. Yang kedua, peneliti harus mampu memberikan argumentasi logis terkait dengan teori. Menjelaskan teori yang digunakan secara logik. Ya. Menjelaskan teori secara logis. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, peneliti harus juga kemudian memberikan bukti penelitian-penelitian terdahulu terhadap hipotesis yang diajukan. Jadi 3 syarat hipotesis, ada teori, ada penjelasan logis, dan ada penelitian terdahulu. Sekarang jika ada pertanyaan, Pak, bagaimana jika tidak ada teorinya? Saya bisa katakan dalam penelitian deduktif, hipotesis itu tidak akan bisa dibuat. Artinya, peneliti tidak bisa membuat dugaan sementara tanpa adanya dasar teoritis. Bagaimana jika logis tetapi tidak ada teorinya? Tapi logis. Tidak bisa. Bagaimana jika ada penelitian terdahulunya tetapi tidak ada teorinya? Tidak mungkin. Ya, penelitian terdahulunya ada tapi teorinya nggak ada. Lalu penelitian terdahulu dasarnya apa? Sehingga yang utamanya adalah adanya teori dan penjelasan logis. Nah, jika tidak ada penelitian terdahulu, Pak, karena misalkan penelitian saya ini benar-benar baru, tidak masalah kalau memang tidak ada penelitian terdahulunya. Yang utamanya ya terpenuhi itu syarat adanya teori dan adanya penjelasan logis terkait dengan teori yang digunakan untuk mengembangkan hipotesis tersebut. Nah, di syarat utamanya 2, teori dan penjelasan logis, dan itu bisa diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu sehingga sampailah peneliti pada yang namanya hipotesis atau dugaan sementara. Ini penting Bapak Ibu sekalian bahwa hipotesis itu bukan bagian cerita tersendiri. Ya. Hipotesis adalah akhir cerita dari proses ya, kerangka teoritis ya, penjelasan teori. Teori itu kemudian dijabarkan dalam suatu variabel ya. Dan variabel itu harus dijelaskan ya, hubungan antar variabel itu dijelaskannya dengan teori, dengan argumentasi logik, dan didukung hasil penelitian terdahulu, barulah sampailah pada hipotesis. Itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan hipotesis. Ya. Nah,
Dalam penelitian kualitatif tentu istilah yang digunakan itu berbeda. Ya. Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah hipotesis, tapi mengenal yang namanya preposisi. Dan preposisi itu sekali lagi karena proses penalaran yang digunakan berbeda, preposisi itu tidak muncul dari teori, tapi preposisi itu muncul dari hasil analisis terhadap suatu fenomena. Nah, ini perbedaannya. Dalam penelitian induktif, istilah yang digunakan itu adalah preposisi. Dalam deduktif, yang digunakan adalah hipotesis. Hipotesis ya, itu muncul karena ada penjelasan teori, ada argumentasi logik, dan ada hasil penelitian terdahulu. Sedangkan preposisi adalah analisis dari hasil pengamatan suatu fenomena yang bersifat spesifik, unik. Ya, sehingga preposisi itu sekali lagi sifatnya unik, tidak general. Tapi hipotesis bersifat general karena dasarnya dari teori. Nah, saya lanjutkan pada ini lebih teknis ya. Pada format hipotesis ya, format penulisan hipotesis ya. Yang pertama, hipotesis atau dugaan sementara itu bisa dinyatakan dalam bentuk if then statement ya, pernyataan jika maka. Boleh, ini masalah penulisan saja sih ya. Jika maka ya, if then statement. Jika produk baru sukses maka harga saham akan meningkat. Boleh dinyatakan seperti itu. Jika investasi meningkat maka pertumbuhan akan meningkat. Jika konsumsi masyarakat tinggi maka pertumbuhan akan meningkat. Pertama itu pernyataan jika maka, if then statement. Yang kedua adalah hipotesis berarah ya, directional ya. Yang dimaksud berarah tidak berarah itu peneliti menyatakan kalau berarah itu maksudnya peneliti menyatakan hipotesis dalam bentuk menyatakan simetris atau asimetrisnya, asimetriskah itu ya, itu berarah. Jadi hipotesisnya dinyatakan dalam bentuk positif atau negatif. Tapi sekali lagi ya, penjelasan apakah itu positif negatif kembalikan pada teori. Contoh, semakin tinggi harga semakin rendah minat beli. Ini directional. Sebelumnya saya jelaskan ya, hipotesis seperti ini adalah bentuk kausalitas asimetris atau pengaruh negatif. Semakin tinggi harga, ini variabel sebab ya. Harganya naik, maka minat beli turun. Sebab naik, akibat turun. Atau sebaliknya. Ya, kalau harganya semakin rendah, maka minat beli akan semakin tinggi. Dependent turun, dependent naik. Sebaliknya, dependent naik, dependent turun. Ini yang dimaksud dengan hipotesis berarah atau directional. Bisa juga dinyatakan seperti ini. Menulis hipotesisnya. Harga memiliki pengaruh negatif terhadap minat beli. Maksudnya negatif itu jika harga naik, minat beli turun. Jika harga turun, minat beli naik. Negatif. Ya, negatif atau asimetris. Yang kedua, hipotesis tidak berarah atau biasa disebut juga dengan non-directional hypothesis. Ya. Nah, ini tidak ada arahnya, tidak ada bentuknya. Peneliti tidak menyatakan itu dalam bentuk positifkah, dalam bentuk negatifkah, atau bahkan dalam bentuk curve linear. Ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Contoh, ini contoh saja. Stres berpengaruh terhadap kinerja. Di sini peneliti tidak menyatakan stres itu berpengaruh positif, simetris, atau negatif, asimetris. Dia hanya menyatakan stres berpengaruh terhadap kinerja. Contoh lain, yang kedua, likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Peneliti tidak menyatakan apakah kalau likuiditasnya naik, kinerja keuangannya naik, atau sebaliknya.
likuiditasnya naik, kinerja keuangan turun. Peneliti tidak menyatakan pengaruh sebab akibat antara likuiditas dan kinerja keuangan itu positif simetris atau negatif asimetris. Nah, jadi kalau yang pertama ini hanya pernyataan jika maka, ya, if then statement itu hanya bagaimana cara kita menulis. Yang harus dipahami adalah jadi ada dua hipotesis itu berarah, directional dan non-directional. Pertanyaannya, pada saat apa peneliti harus membuat hipotesis yang directional? Pada saat apa peneliti membuat hipotesis yang non-directional? Cluenya, petunjuknya, sekali lagi hipotesis itu muncul dari dasar teori. Teorinya menjelaskannya seperti apa? Nih, saya tulis di note ya. Jika dasar teori, penjelasan logis, dan hasil penelitian terdahulu sudah jelas menunjukkan arah, ada arahnya, berarah, maka nyatakan dalam hipotesis berarah. Contoh, teori permintaan, ya, atau di sini ya, teori harganya. Kalau harganya naik, tentu, ya, di teori pemasaran ya, manajemen pemasaran, semakin tinggi harga maka minat beli semakin rendah. Logikanya begitu. Teorinya menyatakan itu. Logikanya menyatakan itu. Logika kita mengatakan itu. Maka mau tidak mau ketika teori menyatakan seperti itu, ya, dan logik kita mengatakan seperti itu, dan tidak ada teori tandingan, tidak ada conflicting teori yang menyatakan sebaliknya, maka peneliti wajib menyatakan itu dalam bentuk hipotesis berarah. Contoh ini, semakin tinggi harga, ya, teorinya Kotler ini sederhana ya. Kalau harganya naik bauran pemasaran itu, maka minat beli akan turun. Sebaliknya harga turun, minat beli akan naik. Logik kita juga mengatakan seperti itu. Kalau harganya tinggi, maka sebenarnya ya daya beli kita akan semakin menjadi rendah, sehingga kita memutuskan untuk membeli dengan jumlah yang lebih sedikit. Misalkan itu logiknya. Jadi kalau ada penjelasan dasar teorinya sekali lagi dan logik kita menyatakan seperti itu, maka peneliti wajib menyatakan itu hipotesis dalam bentuk directional, berarah, ada positif atau negatifnya. Ya, nyatakan itu dalam bentuk kausalitas positif, simetris, atau bentuk kausalitas asimetris, negatif. Nah, namun jika dasar teori beragam dan hasil penelitian terdahulu tidak konsisten, maka nyatakan dalam hipotesis tidak berarah. Contoh yang ini, ya, stres berpengaruh terhadap kinerja. Di sini saya tidak menuliskan hipotesis itu dalam bentuk positif atau negatif. Tidak menuliskan hipotesis itu dalam bentuk simetriskah atau asimetriskah. Kenapa? Karena ya, dalam teori stres, ya, penjelasan mengenai suatu fenomena orang kena stres, ya, itu beragam. Ada yang menyatakan bahwa stres itu berpengaruh negatif. Artinya jika stresnya naik, kinerja akan turun. Atau sebaliknya, stresnya rendah, kinerjanya akan tinggi. Tapi ada juga teori, ya, teori stres, ya, itu yang menyatakan jika stresnya ditingkatkan, justru kinerja orang pada satu titik akan meningkat. Ya, biasanya orang tanpa tekanan, dablek itu, yang tidak peduli apapun, kinerjanya rendah. Ya, ini dijelaskan oleh conflicting teori itu, ya, teori yang kedua itu. Jadi katanya supaya kinerja orang bagus harus diberi tekanan juga, ya, supaya potensi yang ada dalam dirinya keluar. Ada dua teori. Yang pertama, stres apa? Yang pertama teori yang menyatakan stres itu asimetris, pengaruhnya negatif. Stres naik, kinerja turun. Stres turun, kinerja naik. Yang kedua, teori yang menyatakan stres itu
pengaruhnya terhadap kinerja simetris, pengaruhnya positif. Kalau stresnya naik, kinerjanya naik, stresnya turun, kinerjanya turun. Ketika ada dua teori yang beragam dan itu sifatnya conflicting, maka peneliti boleh menyatakan itu dalam bentuk tidak berarah. Plus, karena hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, beragam. Maksudnya apa? Maksudnya, sebagian penelitian terdahulu menyatakan itu positif, pengaruhnya sebagian penelitian terdahulu menyatakan itu negatif. Karena ada ketidakkonsistenan hasil, misalkan, saya ingin kemudian melakukan penelitian lagi terkait dengan pengaruh stres terhadap kinerja, tapi pada konteks yang berbeda, misalkan pada objek yang berbeda. Hasilnya seperti apa? Maka dalam penelitian itu, peneliti boleh menyatakan itu dalam bentuk hipotesis non-directional. Contoh lain, likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi, semakin perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, ya, likuiditas itu, ya, maka kinerja keuangan akan baik. Misalkan teorinya ada satu teori yang positif, tapi ada juga yang menyatakan kalau terlalu liquid juga kinerja keuangan akan turun, misalkan. Karena likuiditas itu penting pada sektor perbankan misalkan, tapi belum tentu pada sektor yang lain. Bisa jadi semakin tinggi likuiditas, kinerja keuangan akan semakin rendah. Berarti ada dua teori yang berbeda di sini. Ya. Ada dua sektor yang berbeda, ya. Yang itu penjelasannya berbeda terkait dengan kausalitas pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan. Nah, dalam kondisi itu sekali lagi peneliti boleh menyatakan hipotesis dalam bentuk non-directional. Ya. Jadi sekali lagi terkait dengan directional dan non-directional, ya, jika teorinya menyatakan clear itu ada dinyatakan dalam teori itu pengaruhnya simetris atau asimetris, positif atau negatif, dan tidak ada conflicting teori, maka peneliti wajib menyatakan atau membuat hipotesis dalam bentuk directional yang berarah, ada positifnya, ada negatifnya. Tetapi jika dasar teorinya beragam dan itu teorinya menjelaskan secara berbeda, dalam artian itu dinamakan dengan conflicting teori, ya, dan hasil penelitiannya beragam, maka peneliti boleh menyatakan itu dalam bentuk hipotesis non-directional dalam penelitian. Mudah-mudahan bisa dipahami, Bapak Ibu, ya. Saya lanjutkan. Nah, format hipotesis, ya. Ini saya lupa kelewat nulis, ya. Format hipotesis itu ada dua, ya. Format penulisan hipotesis. Dalam satu penelitian itu kita harus tahu bahwa ada yang dinamakan dengan hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Ini berbeda. Hipotesis statistik itu adalah dugaan sementara hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam bentuk H0 dan H alternatif. Ini ya. Yang saya jelaskan ini dimaksud dengan hipotesis statistik. Jadi hipotesis statistik itu isinya adalah H0 dan H0 dan H alternatif, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Contoh penulisan aja ya, format hipotesis non-directional tadi ya, terkait dengan contoh yang tadi. Stres tidak berpengaruh terhadap kinerja, H0-nya. HA-nya stres berpengaruh terhadap kinerja. Ya Bapak Ibu sudah paham ini ya, H0 dan H alternatif. Yang directionalnya H0, harga tidak berpengaruh negatif ya, terhadap minat beli, harga berpengaruh negatif terhadap minat beli. Nah, sedikit saja saya ingin diskusikan ini terkait dengan H0 dan H alternatif. Kalau saya bertanya, sesungguhnya dalam pengujian statistik itu kita nguji H0 atau H alternatifnya sih?
secara filosofis, karena ini program doktoral. Dalam statistika, kita nguji H nolnya atau H alternatifnya sih. Mungkin banyak yang ngejawab, kita ingin menguji H alternatifnya. Sesungguhnya yang kita uji secara statistik terkait dengan H0 dan HA, kita itu menguji H0-nya. Kita harus membuktikan dulu itu tidak berpengaruh. Jadi kita pertama kali harus membuktikan H0 ditolak. Ya. Kita harus membuktikan itu tidak ada pengaruh. Kemudian kita mau tidak mau menerima H alternatifnya. H0 ditolak, H diterima. H0-nya ditolak, stres tidak berpengaruh. Ya, ditolak itu tidak berpengaruh maksudnya. Maka mau tidak mau kita menerima bahwa stres berpengaruh terhadap kinerja. Sesungguhnya, ingin saya sharing dan saya diskusikan, ketika kita bilang bahwa suatu variabel itu tidak berpengaruh, itu otomatis, tidak secara otomatis kita bisa bilang itu berpengaruh. Cuma yang dipastikan itu tidak berpengaruh. Tapi tidak berpengaruh itu tidak serta-merta kita boleh mengatakan itu berpengaruh. Contoh, kalau saya tidak jahat, itu belum tentu saya baik. Ya. Kalau saya orang yang tidak jahat, saya tidak jahat, tapi belum tentu juga saya baik. Nah, ilmu pengetahuan itu sebatas kita berusaha secara metode itu membuktikan bahwa dalam contoh ini harga tidak berpengaruh, atau ini di sini aja, stres tidak berpengaruh terhadap kinerja. Sehingga kita mau tidak mau menyatakan HA. Itu prosedur statistiknya. Langkah-langkah pengujian hipotesis dalam statistik: 1. Tentukan signifikansi. 2. Tentukan H0 dan HA. Supaya kita tahu kita nguji yang mana gitu. Jadi ketika stres tidak berpengaruh terhadap kinerja, itu tidak serta-merta kita boleh bilang stres berpengaruh terhadap kinerja. Kita hanya sampai pada stres tidak berpengaruh terhadap kinerja. Lalu apakah stres kemudian berpengaruh terhadap kinerja? Itu hanya sesungguhnya Tuhan yang tahu. Tapi ilmu kita hanya sampai pada di sini sebenarnya. Kemudian kita menganggap bahwa kalau stres tidak berpengaruh, maka kita menerima H alternatif, stres berpengaruh terhadap kinerja. Kalau investasi tidak berpengaruh pada pertumbuhan, misalkan, sebenarnya kita tidak boleh bahwa menerima HA bahwa berarti kalau gitu ada pengaruhnya. Ya belum tentu juga. Sebenarnya seperti itu maksud saya ya. Tapi mau tidak mau kita harus seperti itu karena ilmu pengetahuan saat ini baru seperti itu. Konsumsi tidak berpengaruh, H0, konsumsi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan. Itu dibuktikan, ya, itu ditolak, konsumsi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan, maka mau tidak mau kita menerima HA yang menyatakan konsumsi berpengaruh terhadap pertumbuhan. Yang hanya tahu benar-benar konsumsi berpengaruh terhadap pertumbuhan itu secara filosofi hanya Tuhan yang tahu. Kita berusaha untuk menguak fenomena itu sebisa dengan metode yang kita pahami sebetulnya. Maksud saya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita semakin tahu mengenai metode, maka semakin tahu sebenarnya keterbatasan kita, keterbatasan manusia dalam memahami fenomena, ya, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Karena sebatas itulah manusia. Ya. Tuhan yang lebih tahu, tapi tugas manusia sekali lagi kita berusaha untuk membuka rahasia-rahasia alam dan rahasia-rahasia sosial, ya, yang itu tentu akan menjadi pengetahuan, pengembangan pengetahuan bagi kita. Sedikit saja ya secara filosofis.
Nah, ini format penulisan sebenarnya ini yang dinamakan dengan format penulisan hipotesis statistik ya, format penulisan hipotesis secara statistik. Nah, di banyak penelitian ya di bab 2 itu dinyatakan dalam hipotesis statistik seperti ini. Ya. Sebetulnya ya baiknya memang kalau menurut saya di bab 2 itu yang dimunculkan adalah hipotesis penelitian. Nah, ini kalau contoh hipotesis penelitian. Ya. Harga memiliki pengaruh negatif terhadap minat beli, ini hipotesis penelitian ini. Ya. Tidak dinyatakan dalam H0 dan H0 dan H alternatif. Ya. Jadi bab 2 itu baiknya seperti ini. Harga memiliki pengaruh negatif terhadap minat beli. Semakin tinggi harga, semakin rendah minat beli. Stres berpengaruh terhadap kinerja, likuiditas berpengaruh. Ini hipotesis penelitian. Nah, di bab 3, di metode penelitian, terutama spesifik di bagian analisis data, ya, pengujian hipotesis baru dimunculkan hipotesis nul dan hipotesis alternatif karena ini pernyataan hipotesis statistika, yang ini pernyataan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu biasanya ditulis di bab 2 ya atau di bab 1 ya, tergantung pedoman penulisannya, tetapi dalam metode itu barulah ditulis hipotesis statistikanya. Saya pikir itu Bapak Ibu hampir 1 jam 45 menit ya penjelasan saya terkait dengan kerangka teoritis yang sebelumnya juga sudah dibahas ya. Saya review sedikit pada sesi kali ini 3 bagian yang saya diskusikan, yaitu kerangka teoritis, variabel, dan pengembangan hipotesis ya. Mohon maaf agak panjang ini sebagai bentuk permohonan maaf karena minggu lalu saya tidak memberikan materi, jadi pada bagian ini saya memberikan materi yang agak panjang, mudah-mudahan tidak bosan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa nanti silahkan didiskusikan di jam perkuliahan di hari Sabtu ya. Mohon spesifik kita mendiskusikan mengenai kerangka teoritis, variabel, dan pengembangan hipotesis. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.